Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa tayangan yang sangat-sangat luar biasa, di mana setelah Polda Metro Jaya melaksanakan gelar perkara khusus sesi kedua, yang kalau nggak salah selesainya itu jam 9 apa jam 10 malam, teman-teman, yang menghadirkan Roy Suryo, Rismon, Tifa, serta penasihat hukum mereka, yakni Refli Harun dan kawan-kawan, dan juga di sana hadir tim dari TPUA serta penasihat hukum dari Egy Sujana. Kita mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan, bahwa ketika Roy Suryo diperlihatkan ijazah Pak Jokowi yang disita oleh Polda Metro, Roy Suryo melihat ada emboss dan juga watermark di dalam ijazah Pak Jokowi yang dia permasalahkan dalam beberapa bulan belakangan ini, teman-teman, di TV, di podcast-podcast, dan di tempat lainnya. Dan nasib Roy Suryo tentunya akan semakin buruk setelah melihat itu. Tapi ada tapinya, teman-teman. Nah, tapinya ini nanti kita simak videonya. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana tim dari Egy Sujana, yakni penasihat hukum Egy Sujana, serta beberapa anggota TPUA lainnya merasa bangga, merasa terharu setelah melihat ijazah Pak Jokowi. Dan dia nyaris menangis, teman-teman. Dan dengan tegas mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar asli. Inilah yang membuat mungkin perpecahan di antara mereka akan semakin melebar, teman-teman. Nanti kita simak videonya. Karena tim penasihat hukum dari Roy Suryo setelah melihat ijazah itu, tiba-tiba mereka minta agar kasus itu dihentikan. Apakah mereka sudah tahu nasib Roy Suryo akan makin buruk, teman-teman? Nah, di akhir kita akan mendengarkan potongan pidato dari Presiden Prabowo Subianto yang sedikit menyentil dan menyemprot Anies Baswedan mengenai bencana Sumatera. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita merasa ada suatu hal yang luar biasa. Keributan ini sudah berlarut, udah 2 tahun, 3 tahunan. Yang dipersoalkan tentang ijazah aslinya. Nah, hari ini ada rulanya kami melihat ijazah asli itu. Kalau bagi kami aslinya ada apa? Watermark dan emboss. Satu lagi apa? Emboss, Bu. Ada watermarknya, ada logonya, semua lengkap. Tidak seperti fotokopi, cuman fotonya itu sama dengan yang dilihatkan Sandi. Itu aja foto di ijazah itu. Tapi ijazah itu saat ini kami belum bisa melakukan perbandingan dan hal-hal yang lain. Kami menganggap apresiasi terhadap polisi, yaitu Polda Metro Jaya, yang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kami dan memperlihatkan ijazah tersebut. Dibuka segelnya, penyitaan itu tanggal 23 dari Semarang. Juni kalau nggak salah. Kemudian tanggal 24 ada putusan dari putusan dari pengadilan bahwa barangnya disita. Jadi supaya nggak rancu, ada yang bilang masih dipegang Jokowi, ada yang bilang begini begono. Sementara polisi menganggap dia udah menyita. Ternyata terbukti dia menyita dokumen ijazah tersebut. Karena kami menganggap kita ini dengan polisi itu sesuai pasal 5 kan setara. Ngapain gara-gara ini kita berseteru dengan pihak kepolisian maupun sesama advokat? Betul. Tujuan yang penting apa maunya kita? Ingin lihat ijazah, akhirnya itu Pak Imam apa namanya? Imamuddin itu luar biasa. Mungkin Allah membolak-balikkan hatinya, akhirnya dibuka dan diperlihatkanlah di depan kami, diguntinglah apa tadi Segelnya, amplop dan pengikat ijazah tersebut. Ijazah kami lihat, saya kaget. Semua saya lihat asli. Asli ijazah ya. asli. Kalau asli itu punya Pak Jokowi,
itu nggak urusan saya. Karena saya nggak mampu membandingkan dengan yang lain. Perbandingan tidak ada. Saya tidak pernah melihat perbandingan, saya nggak punya perbandingan. Nah, menurut pihak kepolisian itu asli, bagi saya itu asli. Karena selama ini yang beredar kan fotokopi. Nah, ada watermark, ada Embossnya. apa namanya? Hah? Iya. Ya apa namanya? Nembus ada dan ada watermarknya. Saya pegang. Saya congkel gitu, saya pegang. Saya raba. Walaupun tidak boleh dipegang, hanya boleh dilihat saja. Saya sempat ngeraba. Dan beberapa orang juga ada meraba. Di situ diperlihatkan ijazah SMA dan ijazah S1-nya. Dalam hal ini, bagi saya, apapun tentang ijazah itu, kita tidak bisa menyatakan itu memberikan sebuah asumsi karena kita tidak punya pembanding, kita tidak punya kapasitas untuk itu. Kita hanya penegak hukum sedang bekerja membela klien saya Egy Sujana. Yang saya mohon adalah penetapan tersangkanya minta ditinjau ulang. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah informasi, jangan salah statement, jangan menyalah-nyalahkan karena tujuan kita sama. Katakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermark Tapi menunjukkan kan ada sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang. Saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid. Dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang. Ya udah, kau ahli segalanya lah udah. Itu dicuci. Kau ahli segalanya, Roy. Dicetak, kemudian kertas film apa. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Iya, kau ahli Terlalu segalanya tajam. lah. Kau ahli segalanya. Terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Kau panik Ya, kan? karena Ngomong kertas aja foto di panik. tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Resmond sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira. 23 tahun. Itu pun sudah mulai berburam. Ya, ini masih sangat tegas dan jelas. Ya, tidak seperti. Kemudian khusus untuk detail itu, alhamdulillahnya kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya satu lawyer, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Tadi TPU Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret karena kami bilang. Dan tetap ada satu pertanyaan besar. Itu Karena kan dalam bukti, yang disebut jadi sebagai potret. ijazah itu ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Tidak lazim. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru, ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang Ngeles kemudian aja kami kau pertanyakan, dan juga Resmond akan menambahkan. Logo Universitas Gadjah Mada yang tercetak, sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti itu. Warna logo UGM yang bagus itu emas, ya. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa, ini istilahnya silahkan dikutip, bleber. Serius kau? Ya, bleber itu apa? Kemudian Serius kau? pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi ini kayak di print dengan kualitas tinta baru. Emang ahli yang segalanya kemudian orang tuh ini. clear banget. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Tapi kan watermarknya ada. tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Tapi kan ada. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal kalau Tapi embossnya ada kan kita pegang, embossnya? kita akan bisa tahu itu emboss beneran atau citra atau gambar Lah, seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Loh,
tegel-tegel sekarang banyak yang di print seolah-olah endorse, tapi tidak. Ngeles Tadi kami sudah terus. menyampaikan ya segala kritik yang tadi sempat kami kompreskan juga masuk lagi, terutama juga ada tambahan-tambahan dari Bang Gafur juga Bang Petrus Celestinus. Untuk itu Bang Petrus tolong Bang disampaikan tadi apa yang Ayo disampaikan, menjadi ayo disampaikan. pandangan Abang di proses Disampaikan. gelar perkara. Ayo untuk disampaikan pimpinan. semuanya. Silakan. Ya, tadi kita sampaikan bahwa setelah gelar perkara ini, kita minta penyidik mulai melakukan pendalaman terhadap apa yang selama ini menjadi dalil dari pihak tersangka atau pihak kami, bahwa kepentingan yang mereka perjuangkan untuk mengungkap ijazah Jokowi ini untuk memastikan palsu atau tidak, itu adalah dalam rangka memperjuangkan kepentingan umum. Karena di balik apa yang disebut kepentingan umum itu kan terlalu banyak. Ya, soal pemilu, soal lembaga pemilu yaitu KPU, soal partai politik yang merekrut calon presiden, Kepentingan ya, umum, suara katanya. rakyat kita yang sudah kita berikan selama 2 periode juga kalau itu ternyata palsu, apa kata dunia? Sehingga kita minta soal pendalaman mengenai kepentingan umum ini harus sungguh-sungguh dilakukan. Karena dengan mendalami kepentingan umum, para tersangka ini kan diberikan oleh undang-undang ada imunitas sebagai kelompok masyarakat yang melakukan peran serta masyarakat, imunitas sebagai advokat yang sudah 4-5 tahun lalu mereka mengadvokasi ini, membela kepentingan umum dan membela beberapa orang yang Kepentingan kelompok ditetapkan kali, sebagai tersangka hah? dan terdakwa. Kemudian juga di dalam beberapa pasal dari sangkaan ini juga ada alasan pembenar yang meniadakan perbuatan melawan hukumnya. Apa Sehingga tuh, kami apa tuh, minta apa tuh? ujung dari penyidikan ini harus berakhir dengan penghentian penyidikan. Penghentian Dengan penyidikan. dihentikan penyidikan, maka masyarakat bisa meminta Polri memulai membuka penyelidikan khusus terhadap dugaan ijazah palsu ini. Enak Karena kali kawan melalui ini. penyidikan pencemaran nama baik, soal ijazah palsu tidak akan bisa ditentukan oleh penyidikan di Polda Metro Jaya ini. Loh. Itu yang inti dari dialog tadi antara lain mengenai itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Artinya ini belum ditahan. Tapi harapan kami, ya ini saya perlu pertegas. Saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum. Ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus. Karena kenapa? Harus Ancaman melakukan pidananya di penahanan. atas 5 tahun. Bukan berarti tidak ditahan seterusnya. Belum ditahan. Ya, ini perlu kita pertegas ya. Artinya pihak penyidik memiliki diskresi untuk tidak atau belum melakukan penahanan. Karena kenapa? Mereka kan mengajukan saksi dan ahli dari mereka. Sehingga dibutuhkan waktu lagi. Oke? Karena kewenangan polisi menahan itu hanya 20 hari. Apabila dalam 20 hari belum bisa menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para tersangka, maka kan wajib ditangguhkan juga. Jadi artinya biar tidak 2 kali kerjaan. Oh, Ya. iya, Artinya iya. ini belum ditahan. Tapi harapan kami, ya ini saya perlu pertegas. Saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum. Ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus. Betul. Karena kenapa? Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Jelas. Dapat dilakukan penahanan dan wajib sebenarnya dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ini akan menjadi presiden buruk terhadap polda-polda lain. Nanti semua akan mengikuti. Ya kan? Ancaman di atas 5 tahun ini nggak perlu ditahan. Orang malah sudah lapor polisi jadinya. Gitu. Iya. Demikian dari saya. Ini dilanjutkan ketua umum saya. Bahwa kemudian ditunjukkan bahwa rasa penasaran mereka terkait emboss, watermark, garis merah di atas foto, itu sudah terjawab. Artinya siap-siaplah yang mengatakan bahwa ijazah ini palsu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Karena sudah menjustifikasi dengan atas nama demokrasi, tetapi pelanggaran hukum. Kenapa? Tidak boleh kita menjustifikasi bahwa itu palsu sementara kita sendiri belum memegang aslinya. Nah, ini sudah kami anggap bahwa ini sebagai tahapan untuk meningkat ke tahapan selanjutnya. Ya, kami tetap di dalam gelar perkara, kami tetap optimis bahwa harus segera dilakukan penahanan, gitu. Ya. Segera dilakukan penahanan. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Anies tuh Pak Anies. Situasi terkendali, saya monitor terus, sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Anies namanya Pak. Kita sudah kerahkan, ini
3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Luar biasa. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Mau apa lagi gitu? Gak ada juga dalam hukum kalau Anda melaporkan fitnah, Anda tunjukkan kepada publik. Ini terbalik-balik antara persoalan sosiologis dan persoalan hukum. Kalau kita bicara hukum, ya jelas semua kewajiban Pak Jokowi sebagai korban sudah dilakukan. Tapi bagaimana asas, jadi mau apa lagi gitu? Asas ketidakadilan yang dirasakan oleh para tersangka? Ini kan nggak jelas yang disebut ketidakadilan seperti apa. Nggak jelas, betul. Bahwa sekarang perbuatan ini terbukti ada konsekuensi, yaitu hukum memang menerapkan seperti itu. Kalau tidak terbukti ya bebas. Itu juga faktanya gitu ya. Jadi terlalu pagi kalau kita bicara ketidakadilan. Biarkan proses berlangsung, karena nanti yang memutuskan keadilan itu adalah pengadilan. Penyidik sama jaksa penuntut umum tidak hanya sekedar menyiapkan berkas, menyiapkan alat bukti, ya tidak juga menyatakan salah atau benar, dan nanti di ujungnya adalah di pengadilan itu sendiri. Dan terakhir, Pak Jokowi kan sudah komit. Ya, kalau memang juga harus ditunjukkan, itu di dalam forum yang benar, yang forum yang tepat, yaitu apa, persidangan. Karena dari proses hukum sejak penyidikan, penuntutan dan peradilan, satu-satunya yang terbuka untuk umum itu adalah di peradilan. Oke, berarti sudah yang paling tepat. ini tidak akan ada usaha untuk menunjukkan ijazah tadi. Soal ijazah sekarang dipegang penyidik, bukan lagi di kami. Jadi bukan kami bisa menunjukkan atau tidak, itu sudah disita oleh penyidik. Tapi kembali lagi kalau kami melihat adalah karena itu juga kemarin baru hasil dari lapor, tentunya masih dalam segel ya. Nah, yang bisa membuka segel ini nanti adalah pengadilan. Itu juga satu prosedur ya. Penyidik penuntut umum tidak bisa membuka segel dari lapor. Itu harus pengadilan. Jadi menurut kami memang forum yang paling tepat, baik menurut hukum, termasuk juga sosiologis, di sidang terbuka, dan Pak Jokowi juga tidak keberatan. Oke, justru ini sudah data pribadi gitu ya. Kami membaca sudah ada grandisan untuk menutupi ijazah tadi dengan alasan sudah disegel. Karena sebelumnya saat di Barreskrim nggak disegel juga ditunjukkan kepada penyidik, fotonya beredar. Kenapa sih sesulit itu untuk menunjukkan kepada kami yang klien kami sudah menjadi tersangka? Lagi pula kalau ini kemudian dituduh sebagai tindakan untuk mengulur-ulur waktu. Jahat sekali tuduhan ini. Berarti polisi yang dituduh. Kenapa? Karena yang melakukan gelar perkara itu bukan kami. Polisi berarti. Berarti tuduhan mengulur-ulur waktu itu ada pada polisi. Pak polisi, kenapa diulur-ulur? Kenapa Anda diam dituduh? Kira-kira begitu. Kenapa? Kan? Bagi kami nggak pernah memaksa. Kami memohon bahwa kemudian polisi memenuhi permohonan kami. Ini bagian dari proses prosedur hukum yang kami sebutkan tadi. Kalau ini tidak dipenuhi berarti kami tidak mendapatkan keadilan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana nih menurut kalian tentang pandangan dan juga pendapat Roy Suryo ketika sudah melihat ijazah Pak Jokowi yang disita oleh Polda Metro? Ya, ngelesnya banyak, dia mengaku ahli fotografi lagi. Ya memang kita bisa bilang Roy Suryo ini ahli segalanya teman-teman. Dia sepertinya mengalahkan Avatar gitu ya kan. Pokoknya Roy Suryo ahli segalanya deh. Dia ahli IT, ahli komputer, ahli AC mungkin, ahli kipas juga mungkin, ahli fotografi, mungkin juga dia juga ahli apalagi teman-teman, ahli TV, ahli kulkas ya kan. Mungkin di semua perangkat elektronik dia ahli gitu. Dan kita harus apresiasi dan ya kita harus acungi jempol bagi Roy Suryo. Karena dia bisa melampaui ilmu-ilmu dari tukang-tukang servis. Nah dia ini ahli segala medan teman-teman. Pokoknya kalau kalian ada persoalan mengenai barang-barang elektronik mungkin bisa diserahkan ke Roy Suryo. Karena dia ahli segala medan gitu. Aduh, tapi dia juga mengakui kalau itu ijazah ada embosnya, ada watermarknya. Dan juga Ibu siapa namanya yang penasihat hukumnya Egy Sujana sempat meraba, tapi Roy Suryo katanya nggak bisa meraba. Nah, tapi yang mana nih yang benar nih? Apakah diraba atau enggak? Nah, tapi kalau saya sih percaya terhadap
penasihat hukum dari Egy Sujana karena dia sempat meraba ya kan, melihat ada embossnya, melihat ada watermarknya, ada logo IGM-nya kuning, semua jelas fotonya seperti foto yang disebarkan oleh Dian Sandi di ijazahnya, seperti yang selalu dituduhkan oleh pembenci kalau itu katanya bukan Jokowi, itu Dumatno, tapi itu sudah dibantah juga oleh Dumatno sendiri, itu bukan foto dia, itu foto Pak Jokowi. Ya, nasib Roy Suryo ini bisa kita bilang semakin buruk karena Pradi Bersatu, Lecumanan dan juga Bang Ade Darmawan mendesak Polda Metro agar segera menahan Roy Suryo karena ya udah jelas semua diperlihatkan, dan tuduhan-tuduhan Roy Suryo selama ini ketika dia tampil di TV, ketika dia tampil di podcast hanya seputar tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya. Dan ini sudah jelas semuanya, ada watermark, ada emboss. Jadi ya Polda Metro ayolah segera tahan Roy Suryo, tahan Tifa, tahan Rismon dan kawan-kawannya lah, karena tersangka klaster pertama ini siapa sih, Rustam Effendi, si Rijal Padilla, Kurnia Triroyani juga nanti akan diperiksa Polda Metro. Ya tahan aja Pak, 20 hari selesaikan persoalan ini segera, masukkan ke pengadilan, biar di pengadilan bertarungnya, biar tidak ada lagi kecot-kecot di luar sana, biar tidak ada lagi tuduhan-tuduhan liar. Nanti malam itu ada rakyat bersuara acaranya. Pasti, ya nggak pasti sih apakah masih membahas soal hasil gelar perkara khusus kemarin. Ya kita berharapnya seperti itu, biar mereka dipermalukan di rakyat bersuara. Ternyata ada embossnya, ternyata ada watermarknya. Nah ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah oleh Roy Suryo. Nah tapi dengan dia melihatnya emboss dan watermark di jasa Pak Jokowi, buku dia yang Jokowi White Paper itu tidak ada artinya sama sekali. Buku itu benar-benar sampah, benar-benar tidak ada gunanya, karena subjek penelitiannya itu hanyalah fotokopi, hanyalah hasil yang dia ambil dari media sosial. Dan itu kesalahan fatal dari seorang yang mengaku-ngaku peneliti, padahal dia gadungan, padahal dia abal-abal teman-teman. Jadi kalau masih ada yang percaya dengan Roy Suryo, kalau dia peneliti, kalau dia ahli, udahlah otak kau berarti bermasalah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.